kita lanjut setting karburatornya agar hidupnya mesin itu cegreng gitu ya bahasanya ya bro. Bahasa Jawanya enak ya bro, cegreng gitu. Kita cara nyetelnya gini bro, karburatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber dimana Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman masih bersama Suzuki Carry 10. Suzuki Carry 10 di sini ada permasalahan, tenaganya hilang bro. Tenaganya ngempos, kemudian mesinnya berbet dan akhirnya mengakibatkan bahan bakar menjadi boros. Seperti biasa, jangan lupa kasih like pada akhir videonya. Kemudian buat teman-teman yang belum subscribe, kita tunggu subscribe-nya. Dan jangan lupa ketuk tanda loncengnya sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kita mengunggah video yang baru. Oke bro, kita akan mengatasi Suzuki Carry yang tenaganya ngempos, mesinnya berbet, kemudian bahan bakarnya boros. Jangan di skip ya bro, biar teman-teman nanti gak gagal fokus. Kita akan mulai langsung tangani Suzuki Carry-nya biar nanti menjadi jos dan bahan bakarnya menjadi irit. Oke bro, di sini Suzuki Carry tahun 2004. Ini adalah salah satu mobil muatan atau mobil angkutan. Di sini mobil memang sengaja didesain untuk usaha ya bro. Di sini usaha sandal dan sepatu, jadi muatannya cukup lumayan banyak. Nah ini bro, ini muatannya cukup banyak. Ini aja sudah dikurangi separuh. Karena kita akan setel platina, otomatis kita harus menyisihkan barang atau menyingkirkan barang yang ada di depan sana. Karena posisi platina atau distributor ataupun delconya ada di posisi depan sana. Nah ketika mau nyetel ternyata tertutup oleh barang-barang sehingga harus disingkirkan terlebih dahulu. Itu sedikit, memang sedikit sudah menjadi resiko ya bro, ketika mobil open cab atau mobil pick up ataupun mobil bak ini ketika buat muatan, ketika kita akan menyetel atau setting delconya itu sedikit rumit. Karena apa? Harus menyingkirkan barang-barang ketika mobil ini berisi muatan. Tapi tak ada masalah karena semuanya bisa diatasi lah ya bro. Nah inilah buktinya salah satu mobil Suzuki Carry 10 yang buat usaha. Karena di sini memang sudah terkenal dengan keiritan serta spare partnya yang murah dan servisnya yang mudah. Kita akan setting dulu bro, kita akan bersihkan karburator, kemudian setel platina dan kita cek businya. Oke bro, pembongkaran karburator juga perlu dilakukan ketika kita akan setting Suzuki Carry untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan mesin dreng kemudian tenaga jos, karburator juga perlu dibongkar. Untuk masalah karburator yang dibongkar sudah banyak videonya di channelku, silahkan teman-teman cari bongkar karburator Suzuki Carry 10. Namun pada intinya di sini adalah yang perlu diperhatikan dalam pembersihan karburator dilakukan 3 tahap. Yang pertama adalah karburator sebelumnya dibersihkan dahulu dengan minyak bensin ataupun sejenisnya, kemudian baru disemprot dengan karburator cleaner, karbo cleaner ya bro. Kemudian yang terakhir adalah disemprot dengan angin kompresor. Jadi tujuannya gini bro, ketika karburator pertama dibongkar otomatis kotor itu dibersihkan dulu dengan minyak bensin atau sejenisnya. Itu tujuannya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada karburator. Kemudian semprotan karbo cleaner tujuannya adalah untuk membersihkan lubang-lubang kecil yang ada di karburator.
Penyemprotan dengan angin kompresor tujuannya adalah untuk membuang sisa-sisa bekas semprotan karbu cleaner yang ada di dalam lubang yang tidak bisa terbuang semuanya. Kadang-kadang menghambat di tengah jalan ya bro. Nah itu perlu disemprot agar keluar dengan menggunakan angin kompresor yang cukup besar. Jadi karburator benar-benar bersih. Itu ya bro pada bagian karburator. Kemudian untuk selanjutnya setelah pembongkaran karburator selesai, kemudian platina kita juga harus cek, karena di sini kita bisa melihat apakah platinanya masih bagus atau tidak. Kemudian platinanya kotor atau tidak. Tentang masalah setelan platina sudah saya bahas pada video sebelumnya. Silakan teman-teman simak pada video sebelumnya tentang cara setel platina Suzuki Carry 10. Nah, di sini ternyata permasalahannya adalah platinanya kotor atau bahasanya ngupil ya bro. Jadi ada bintikan yang menyebabkan menghambat proses pengapian atau pemutusnya, karena platina berfungsi sebagai pemutus arus, itu terhalang oleh pletikan atau kotorannya sehingga tidak maksimal. Itu sangat berpengaruh pada tenaga dan performa mesin. Nah ini kita sudah setel platinanya. Nah kita akan pasang dulu bro. Oke bro, setelah penyetelan platina atau setting delconya, kemudian kita merambah pada bagian busi. Busi juga perlu dicek, karena di sini busi juga berpengaruh besar dalam performa dan tenaga mesin serta iritnya bahan bakar. Di sini busi juga berpengaruh besar. Berpengaruh besar karena apa bro? Busi mobil Suzuki Carry itu ada 4. Ketika salah satu busi mati, itu mesin menjadi berbet ataupun tidak stabil bro. Itu digas berbet-berbet. Itu salah satu tanda-tanda busi ada yang mati. Nah untuk busi yang mati sudah saya sering jelaskan. Ciri-cirinya gini bro. Ketika busi dibuka, ini busi basah. Nah busi basah ini berarti busi tidak mengeluarkan api ataupun tidak melakukan pembakaran. Makanya di sini busi basah. Itu berarti businya mati. Selain businya yang mati, atau bisa gara-gara kabel busi yang putus. Kabel busi yang putus bisa berpengaruh api tidak sampai ke busi. Nah itu bisa berpengaruh businya mati. Kalau businya yang mati biasanya bagian elektrodanya yang dalam itu putus. Jadi kita ganti aja untuk businya agar lebih aman. Untuk busi carry ada 4. Nah ada 4. Apabila salah satunya terjadi mati businya, maka mesin menjadi berbet. Sebaiknya pada saat waktu servis atau penyetian sebaiknya busi dikontrol. Nah untuk busi yang bagus adalah pembakarannya berwarna merah bata bro. Ini bagian merah bata, itu berarti pembakarannya bagus. Kalau warnanya hitam tapi tidak basah, hitam itu berarti terlalu padat campuran bahan bakarnya. Itu prosesnya adalah pada karburator untuk settingannya. Sedangkan untuk yang basah berarti tandanya busi mati. Itu ya bro. Jadi kalau pembakaran bagus itu warnanya merah bata. Kalau hitam berarti campurannya yang belum pas, urusannya dengan karburator. Kalau businya basah berarti businya mati, solusinya harus diganti. Itu bro untuk pada bagian businya.
Oke bro, kita lanjut setting karburatornya agar hidupnya mesin itu cegreng gitu ya bahasanya ya bro. Bahasa Jawanya enak ya bro, cegreng gitu. Kita cara nyetelnya gini bro, karburatornya. Nah ini karburator, kemudian lihat dari atas ini ada bagian lubang. Nah ini adalah setelan untuk anginnya bro. Kita setel anginnya ya, kita setel anginnya. Kalau untuk menutupnya adalah searah jarum jam, itu menutup angin. Kemudian ketika kita akan membukanya, kita buka sekitar 4 atau 5, atau yang bagusnya adalah didapat RPM tertinggi. Nah ketika sudah mendapatkan RPM tertinggi, kemudian kita kecilkan pada bagian setelan gasnya bro. Setelan gas kita kecilkan. Nah ini adalah setelan gasnya, di sini adalah setelan anginnya. Kalau sudah didapat gas meninggi atau RPM tertinggi, kita kecilkan gasnya. Kita cari yang halus. Kalau sudah dapat, kita coba matikan mesinnya, apakah dia akan top char atau tidak bro. Nah itu ya bro. Untuk setelan yang bagus itu ibaratnya kontak belum nyampe itu sudah mau hidup, itu setelannya bagus bro. Jadi mesinnya hidupnya itu untuk hidupnya top char. Ini contohnya bro. Nah langsung hidup. Itu ya bro. Jadi untuk setelan karburatornya, putar anginnya, kemudian cari hingga RPM tertinggi. Kemudian setelah didapat, baru kita mengecilkan gasnya di RPM 700 ataupun 800. Itu standarnya lah ya untuk carry. Kalau nggak pakai AC, kalau ini kan carry ini nggak ada AC nya, makanya untuk setelan yang standar itu biasanya 600an. 600 itu standar bro. 600 bahkan 500 itu bisa, yang penting mesinnya nggak mati. Itu hidupnya top char bro. Mesinnya enak banget, mesinnya adem. Kalau mesin yang enak atau yang adem itu didengar di telinga itu rasanya adem banget bro. Itu biasanya uripe gampang bro, atau starternya mudah, kemudian bahan bakarnya juga irit. Itu pengaruh banget bro. Kemudian untuk settingan delconya, ini kalau tenaganya benar, ini tenaga sudah enak banget bro. Itu biasanya kurang lebih, kalau setelannya platinanya bagus, itu paling di sekitar setengah kurang bro untuk putaran delconya bro. Oke bro, begitulah cara setting Suzuki Carry 10 biar top char atau cegreng bahasanya gitu, dan tenaganya jos. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bisa menjadi acuan atau menjadi panduan buat teman-teman semuanya yang lagi otak-atik atau servis Suzuki Carry-nya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita hanyalah bengkel desa yang masih banyak kekurangannya, dan tidak ada unsur menggurui atau kita so tahu. Kita juga masih belajar dan terus belajar dengan tujuan agar kedepannya bisa lebih baik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.